Hey everyone, good morning. Greetings from Malang, Indonesia. How are you? I hope that everything is well. So this is day 5 of Universitas Negeri Malang Entrepreneurship Camp, and my name is Indah. I'm a student from English Literature major in Universitas Negeri Malang, and it is truly a pleasure for me to have the opportunity to moderate today's session. So yeah, beside Indonesian participants, I hear that there are also some people who are from other countries such as Vietnam and also from Africa. So, well, I just want to say that it's so cool that you guys attend this event because that must be like midnight over there, especially the participants who are from Africa. So yeah, I hope today's session will be useful for all of you because our topic today is about channeling, or in specific, we're going to dig deeper about resource planning up and downstream. So yeah, I'm sure that this topic is going to be very exciting as we're going to have two great speakers today. So the first speaker is Mr. Fikri Sofi. He is the founder of Madurimba Indonesia. So I think it is one of honey producers in Indonesia, if I'm not mistaken. So yeah, let me take a moment to greet him. Hi, Mr. Fikri Sofi, are you there? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. How are you? Yes, I'm fine. Would you turn on your camera, please? Okay. Sorry. All right. Okay. So how might I call you? Kak Fikri, Mr. Fikri, how should I call you? You can call me Fikri or Sofi. Okay, just Fikri, right? Okay, so everyone, a little background to Fikri. He is an alumna of Universitas Negeri Malang, where he obtained his bachelor's degree on social science in 2015. And aside from university, he is also active in several organizations that focus on people's economy and tourism. In 2020, he built his own business, namely Madurimba and Virgin Coconut Oil. Okay, so before we start the presentation with Fikri, I think general rules to the participants. If you have any questions about the material, anything, directly type your questions in the chat box, or you may ask directly later in the Q&A session. Okay, so yeah, before we go to the presentation, I think Fikri, can you tell us a little bit about this Madurimba Indonesia? Why did you choose honey in the first place? Oke. Sebelum saya mulai, nanti bila ada beberapa kalimat yang saya tidak mengerti, Mbak atau kakak moderator bisa membantu saya. Oh, okay. Okay. Thank you for the time given to me. The Honorable and Respectable for UMICAM Committee and all human that has support this event till help well done today. Let me introduce. My name is Fikri Sofi. You can call me Sofi or Fikri. I'm from Banyuwangi, one of the most east district of the Java Island that now has the natural beauty. In this good occasion, I feel so glad and proud of the same times. I will share my experience to you. About the activities I'm glad getting related to the utilization of the natural outcomes. My story is starting from the COVID-19 pandemic. I'm telling to you since 28 and 2020, I live in Malang City. Beautiful city is 300 kilometers from my hometown. After my graduation from college, I still live in Malang City and work in the tourism industry as tour operators. The COVID-19 pandemic requires me back home, go home and start if everything from the beginning. I live in beautiful village, called village. There are many water springs, pools, the forests and mountains that are rich in natural resources. Since I was a child, some citizens in my village hunted forest honey.
to be deep in the forest to find the bee colonies to make troublous trees that are towering like a tree of souls, tree in Avatar movies. That's that's why I am very familiar with honey product from the forest. Pandemic COVID-19 is the time for people in the world, even in Indonesia, are very fear of infected this virus. That's that's why many of them then finding additional nutrients to keep their immunity to increase their immune in order to not easily covered by virus. One of it is with honey. In my village, many hundred hunting forests. Pandemic COVID-19, many people need honey. I see the opportunity as a new business with the oriented benefits. They are they are benefit obtained by the buyer. Also, the benefit for honey hunters are mutually beneficial relationship. Telling about honey, it's very closely related to quality. I consistently selling honey product without any mixture. That's very natural. It is make me survive until now. My village was awarded by good abundant resources. At the foot of the mountain, cool air, fertile rice field, and many overgrown coconut trees. Very fresh when drinking young coconut while looking at the rice field. Hmm. You guys, can you imagine? That's why I'm telling about it. The experience if I stayed in a big city for 50 years makes me understand the needs of the urban community. One of which is the need of natural-based product. The product are all very natural. The coconut tree is a very useful plant and can be used by rapid for the root, tree root for home or buildings, leaves for roof, young coconut to enjoy the freshness, old coconut for cuisine and many others. Now, I will discuss about VCO, virgin coconut oil, one of the product I developed to maximize the economic value of coconut fruits. As I did, in my village, a lot of coconut plants were planted in Laosman. So far, the sense of the coconut fruit has only sold in intact or untreated. Talk of development into a product will increase the economic value of the coconut. The raw materials are abundant, many benefit to body. The price is expensive, making the making me think and starting doing try to make virgin coconut oil independently. I learned to go talk the channel on YouTube platform because it is it is still in the trial stage. Then I do myself from harvesting coconut, peeling of coconut skin to make coconut from everything is helped by my mother. After passing several times, the Alhamdulillah experiment successfully. I managed to make VCO, virgin coconut oil, with clear oil results. Then I offered my friends by Instagram and WhatsApp. The sales results are not maximized. Not many products can I sell, but at least I might be conclusive and proud. The effort to maximize the natural outcomes has been tireless. I hope with abund I hope with abundance of natural outcomes in my village in the future can be useful for citizens. Finally, I can share I can share with I'm doing long short story. Hopefully can be useful for listening to this another day. Please forgive me if I have many mistakes during speaking in front of you of all. See you.
Salam rimba. Apakah presentasinya sudah selesai, Fikri? Yes, iya, sudah. Okay, so yeah, I think ada beberapa pertanyaan ya. So there are, some questions that Okay. occur after we hear your story. Ada beberapa pertanyaan yang muncul setelah kita mendengarkan cerita dari Fikri. Jadi, oke, saya akan mulai ya. So yeah, I'm going to start from the first question that occurred to me when I hear your story. So first of all, jadi Fikri buat usaha ini during COVID ya, di mana selama COVID ini adalah masa economic loss, yaitu di mana orang-orang mengalami kerugian ekonomi secara besar. Sedangkan Fikri sendiri malah memilih untuk membuat sebuah usaha. Nah, Benar. waktu membuat usaha itu, apakah Fikri tidak takut dengan resiko yang mungkin muncul seperti itu? So, were you maybe hesitating a bit when trying to make this business or something like that? What do you think about it, Fikri? Bisa saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia? Okay. Keseluruhan dulu atau beberapa kalimat terpotong-potong? Mana Fikri? Kak Ida bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Bisa saya sampaikan secara keseluruhan atau nanti Kak Indah menyimpulkan atau beberapa kalimat? Secara keseluruhan saja. Oke, secara keseluruhan. Oke, thank you for the time. I will try to telling the history of my. Saya akan mencoba menjelaskan tentang awal dari kenapa saya menjalankan bisnis ini. Seperti yang tadi saya gambarkan, pandemi membuat orang merubah semua bisnisnya dari awal. Saya yang memang dari desa melihat peluang bahwa madu sebagai, atau saya melihat di kampung saya banyak sekali terdapat sumber daya alam yang cukup melimpah. Salah satunya karena kebutuhan di Pandigi ada madu, saya kemudian bergerak di bidang madu. Terus kemudian ada kemudian komoditi yang sangat bagus hasilnya untuk dibuat produk turunan, yaitu kelapa. Karena memang di kampung kami banyak sekali terdapat pohon kelapa. Maka kemudian kami mencoba untuk melakukan uji coba membuat produk-produk turunan dari buah kelapa. Walaupun sebenarnya masih banyak sekali sumber daya alam di kampung kami yang belum kami kembangkan. Cuman untuk beberapa itu dulu yang kami kembangkan. Dan alhamdulillah karena jadi, dan secara nilai ekonomi cukup bagus, dan mimpi kami adalah bagaimana caranya produk-produk ataupun sumber daya alam yang ada di kampung kami itu kemudian bisa memberikan nilai lebih, atau ada produk-produk turunan sehingga memberikan nilai lebih, dan intinya kemudian mensejahterakan warga desa kami. Itu yang menjadi mimpi awal kami. Kenapa kemudian mencoba untuk membuat bisnis yang bergerak di bidang sumber daya alam. Okay, so based on Fikri's explanation, what I understood was that, because in his village, in his region, there are a lot of natural resources, for example, coconut plants. He decided to dig that opportunity and turn it into business, which at the end flourished until this moment. And yeah, terus pertanyaannya adalah, kan Fikri mulai saat pandemi COVID-19 ya. Nah, apakah nggak takut kalau waktu itu misalkan bakal ada kerugian gitu? Soalnya saat pandemi COVID-19 kan ekonomi sedang nggak baik-baik saja. Nah,
Gimana menurut Fikri? Oke, terima kasih. Menyikapi dampak ekonomi karena pandemi, saya sangat optimis karena eh, latar belakang saya yang pernah tinggal di kota cukup mengerti kebiasaan dan kebutuhan warga kota seperti apa, di mana kebanyakan dari warga kota tersebut untuk saat ini membutuhkan produk-produk yang berbasis alam atau sebisa mungkin produk-produk tersebut sangat alami. Ditambah juga pengalaman-pengalaman saya saat mengantarkan grup untuk berwisata ke beberapa daerah lain di Indonesia. Saya banyak belajar dari industri pariwisata itu dengan melihat beberapa tempat yang ada di luar sana bisa dikembangkan dengan baik. Kembali lagi ke desa saya sampaikan tadi banyak sekali sumber daya yang belum termanfaatkan. Nah, saya ambil contoh tadi VCO karena sangat sederhana dan saya optimis karena market ini cukup masih terbuka lebar. Jadi minim satu karena minim modal karena masih milik sendiri, minim modal, bahan baku yang murah, cara pembuatan yang gampang. Artinya bila dikerjakan memang tidak membutuhkan kos yang banyak. Kalaupun kerugian bisa dibilang itu hanya kerugian tenaga saja, tidak berdampak pada kerugian modal yang sangat signifikan. Maka kenapa kemudian saya melakukan uji coba untuk mencoba bisnis baru ini di bidang sumber daya alam. Sembari menunggu masa pandemi berakhir dan industri pariwisata kembali pulih. Okay, so Fikri said that, in terms of the pandemic and economic loss, he did not hesitate to create this business because first of all, he had, the experience of meeting with people who lived in the city. And that's why he understood what they needed the most during the pandemic, especially in which they need natural food and vitamin, so that he was very sure that this business could at the end do good for everyone. Okay, so mungkin pertanyaan selanjutnya adalah Fikri tadi bilang kalau untuk promosi menyebarkannya melalui WhatsApp dan Instagram. Nah, pertanyaannya adalah apakah media tersebut cukup untuk mendukung promosi dari produk-produk ini? Oke, dibilang cukup atau tidak, sebenarnya untuk sekarang di dunia digital kita sangat terbantu dengan masifnya teknologi yang sudah berkembang dengan pesat. Banyak platform-platform untuk memasarkan produk kita. Berbicara tentang produk yang kami kerjakan, madu. Bila kita berbicara madu, pikiran pertama dari pembeli adalah produk ini asli atau tidak. Artinya ini mengarah ke kepercayaan atau trusted. Nah, kepercayaan ini dibangun dari personal branding dari kita. Kita beli sesuatu kepada orang, kita pasti yakin produk itu, maksudnya yakin ke orang itu akan produknya. Nah, maka kenapa kemudian sementara waktu kami atau saya memaksimalkan pemasaran khususnya untuk yang produk madu itu melalui platform WhatsApp dan Instagram, karena di sana hubungan pertemanan itu lebih dekat. Beda bila kita menggunakan platform-platform e-commerce yang lain. Karena berbicara madu memang kebanyakan pembeli itu percaya dengan yang menjual. Karena di luar sana banyak sekali beredar madu-madu yang atau saya bilang bukan palsu ya, artinya kurang jelas asal-usulnya. Maka kemudian saya memang memaksimalkan WhatsApp dan Instagram karena di sana hubungan pertemanan itu kami lebih dekat.
Jadi lebih enak untuk pemasarannya karena mereka yakin dengan kami, yakin dengan produk yang kami jual. Okay, so in terms of promotion, Fikri said that he promote his products through friends' trust. That's why he chose WhatsApp and Instagram, because he believed that when you buy honey, people will choose to buy the pure honey, not honey that is contained with sugar, for example. That's why he believed that marketing through friends, through ear by ear, was better for him because it would make people trust him more. That's about marketing. Masih mengenai marketing, Fikri, kalau boleh tahu ya, sampai saat ini nih konsumen dari produk Fikri ini regional Banyuwangi atau sudah sampai mana? Untuk produk madu sendiri, karena memang awal mula saya mencoba usaha ini di bidang madu rimba. Awal mula pandemi sangat bagus sekali penjualan karena banyak orang yang membutuhkan nutrisi tambahan atau booster atau imun booster untuk menjaga tubuh dia dari serangan virus coronavirus. Pemasarannya sendiri waktu itu atau terjauh sampai saat ini itu sampai di Medan, Pekanbaru, kemudian di Kalimantan. Kalau untuk di Pulau Jawa sendiri hampir menyeluruh, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta sudah beberapa kali kami kirim ke sana, kemudian juga ke Bali. Dan itu semua kebanyakan masih teman-teman kami sendiri. Artinya karena itu tadi berbicara madu, kebanyakan pembeli itu percaya dengan penjual, percaya dengan produknya. Kemudian untuk yang VCO sendiri, Virgin Coconut Oil, alhamdulillah juga sudah banyak yang percaya dengan produk kami. Kami sudah melakukan pengiriman ke beberapa kota di Pulau Jawa, di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Kalau untuk VCO memang masih belum semasif seperti madu rimba, karena memang usaha VCO ini usaha setelah dari madu rimba masih belum begitu lama. Okay, so basically, Fikri's product has been sold throughout Indonesia, especially the honey, because just through those promotion media such as WhatsApp and Instagram, Fikri was able to sell it in Kalimantan, for example, and also all throughout the Java Island, which is the main island in Indonesia. And in terms of the virgin coconut oil, it's still in process because at this point it's still able to reach Java Island only. Oke. Kemudian mungkin Fikri bisa jelasin statistik dari awal mulai sampai sekarang tuh gimana? Misal maksudnya awal mulai tuh sebulan terjual berapa dibandingkan dengan sekarang, perkembangannya bagaimana? Saya berbicara di madu rimba dulu. Jadi waktu awal kami menjual produk madu rimba, permintaan pasar sangat bagus karena saya sering men-share foto-foto, video para pemburu, bahkan saya sendiri ikut berburu ke dalam hutan, mendokumentasikan sendiri kegiatan para pemburu, bagaimana caranya mendapatkan madu hutan secara alami, secara benar-benar berburu di dalam hutan. Video-video itu yang kemudian saya bagikan di WhatsApp, saya bagikan di platform channel YouTube saya, sehingga banyak orang kemudian mengerti bahwa produk yang kami jual benar-benar alami. Nah, berbicara pandemi, banyak orang membutuhkan imun booster. Kemudian banyak juga yang kemudian percaya dengan produk kami. Nah, hubungan itu kemudian yang membuat kami alhamdulillah pada waktu itu grafik penjualannya sangat bagus pada waktu awal-awal pandemi karena banyak orang membutuhkan.
waktu itu bisa terjual dalam satu hari minimal 1 botol. Saya kemasi dalam 350 mili, botol 350 mili madu-madu tersebut agar orang-orang secara ekonomi lebih terjangkau harganya, dan juga secara kebutuhan banyak orang kadang kalau menggunakan botol yang besar itu kadang terlalu besar. Jadi saya botling menggunakan kemasan 350 ml, dan itu alhamdulillah minimal setiap hari ada pengiriman 1 botol minimal. Kadang bisa sampai 4, 5, bahkan lebih per hari pada waktu pandemi. Nah, kemudian mulai bergesernya pandemi, memang terjadi penurunan penjualan cukup signifikan karena orang-orang banyak mengkonsumsi madu karena ketakutan mereka akan virus corona. Namun setelah virus corona perlahan mulai hilang, alhamdulillah pembeli setia kami tetap ada, terutama konsumen-konsumen yang setiap hari konsumsi madu, yang mana juga pada masa pandemi tersebut mereka merasa cocok dengan produk yang kami jual, sehingga menjadi pelanggan setia kami sampai sekarang. Okay, so in terms of the development of the business itself, according to Fikri, since the beginning of the pandemic, people always wanted to look for honey. And so those customers, they keep buying from him until now, so that at this point, Fikri's business has reached a lot of people. That's for Fikri. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih tips untuk marketing? Misalkan Fikri marketing itu menggunakan apa saja yang misalkan di-share atau dibagikan ke orang-orang. Oke. Tips and trick ataupun dari pengalaman yang sudah saya lewati, saya berbicara sebagai penjual ataupun pengusaha kecil di bidang sumber daya alam. Berbicara sumber daya alam, tipsnya adalah bagaimana kita tetap menjaga kualitas dari produk yang kita jual. Karena produk kita orientasinya adalah manfaat, berorientasi manfaat. Bila saat produk kita memang dirasa ada manfaatnya, maka secara otomatis dari pembeli tersebut akan membagikan pengalaman itu kepada teman-teman yang lain. Kebanyakan seperti itu. Di samping memang untuk trik marketingnya kita harus sering-sering promo, membuat story, kemudian memfollow up pembeli-pembeli kita. Kebanyakan seperti itu. Bahkan banyak pembeli setia kami kemudian menjadi reseller dari produk kami karena mereka merasakan manfaat dari produk kami. Kemudian untuk VCO sendiri juga sama, karena VCO adalah produk berbahan dasar kelapa dari alam, banyak manfaat. Pada intinya, selama kita menjaga kualitas produk kita menjual hasil produk kita benar-benar sudah sesuai kita seleksi kualitasnya, maka produk-produk tersebut insya Allah akan diterima oleh pasar dengan baik. So according to Fikri, it's very important to maintain the quality control
besides making, for example, Instagram stories or stories in WhatsApp to attract people. And yeah, it's also important to maintain the quality so that people will trust your product and will rebuy it when possible. Oke, jadi itu untuk marketing ya. Yes. Kemudian, Fikri ada nggak sih tips gimana sih caranya melihat peluang? Kan semisal Fikri tadi bilang kalau Fikri memilih untuk usaha madu dan VCO ini karena lagi pandemi dan orang-orang lagi butuh imun booster. Nah, kira-kira ada nggak sih gimana caranya melihat peluang kayak gitu? Eh, Salah satu agar kita bisa melihat bagaimana cara kita melihat peluang adalah pengalaman yang pertama. Pengalaman belajar kita melihat di sekitar kebutuhan masyarakat itu apa, kebanyakan kebutuhannya apa, yang dibutuhkan masyarakat itu apa, kita punya produk apa dari produk kita itu yang kemudian bisa dikembangkan menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Sebenarnya simpelnya seperti itu, lebih ke pengalaman atau experience. Dengan kita melihat contoh kecil ketika kita masuk ke swalayan atau supermarket, kita banyak melihat jajaran produk yang didisplay di sana. Banyak barang-barang yang dijual di sana. Kita bisa melihat harganya, kemudian tidak menutup kemungkinan barang-barang yang di display tersebut juga ada di tempat kita, di rumah kita. Dan tidak menutup kemungkinan juga produk-produk itu kita olah sendiri kemudian seperti produk-produk yang dijual di supermarket tersebut. Nah, contoh kecil seperti itulah, pengalaman-pengalaman seperti itulah yang kemudian memunculkan ide saya yang alhamdulillah memang di tempat saya tinggal banyak terdapat bahan baku untuk membuat produk-produk turunan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Okay, so Fikri said that in terms of how to seek opportunity, he said that it's important to use your own experience in putting in your vision about what you're going to make. However, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana untuk pemula? Semisal saya nggak pernah buat bisnis sebelumnya. Nah, apa yang harus saya lakukan pertama kali gitu? Berbicara bisnis, ini dari sudut pandang saya, ada tiga aspek yang paling utama menurut saya. Bahan baku, pasar, kemudian modal. Bahan baku, yang pertama lebih ke pasar sebenarnya. Pasar, bahan baku, modal. Bila diurutkan seperti itu, pasar, bahan baku, modal. Ketika kita sudah melihat pasar, ketika kita sudah mengetahui apa yang bisa kita yang bagus di pasar tersebut, itu sudah menjadi poin pertama, pasar. Kemudian bahan baku. Ketika kita sudah melihat pasar, produk tersebut banyak diminati atau produk tersebut bermanfaat di masyarakat atau di pasaran, kemudian kita punya bahan bakunya, kita tinggal mainkan saja. Kita tinggal bikin produknya, produk turunannya. Kemudian kalau berbicara modal, kaitannya dengan pendanaan. Ada beberapa produk-produk yang minim modal, atau ada juga beberapa produk yang membutuhkan banyak modal. Tinggal kita bisa pintar-pintar kita memilih dan memilah mana-mana produk yang bisa kita kembangkan dengan modal yang berbicara bisnis dengan berbahan dasar produk-produk alam seperti halnya VCO. Modal untuk membuat VCO itu sangat minim sekali. Bahkan bahan atau produk dari VCO itu
cukup diminati dan bermanfaat untuk masyarakat. Berbicara madu, modal untuk kita menjual madu itu hanya tenaga. Ini kalau berbicara dari mereka hanya ke hutan memburu madu, dapat madu, disaring, dikemas, dijual. Modalnya hanya seperti itu. Cuman berbeda dengan kami yang sebagai penjual, kami membeli produk tersebut kepada pemburu, artinya modalnya hanya untuk modal membeli madu tersebut. Itu saja. Jadi kalau kita berbicara bisnis, lebih ke sederhananya seperti itu. Pasar, bahan baku, kemudian modal. Mana yang kemudian bisa kita kembangkan dengan modal yang efisien untuk mendapatkan pasar yang bagus atas produk kita. So, in terms of starting business, Fikri said that it's important to see 3 aspects. The first one is the market. Second of all, the money that you have, and also pasar, modal, dan and also resources. So you need to have those 3 in order to be able to create the business, especially as a beginner. You need to see those 3. Oke, kemudian nih, kan kalau kita ngomongin tentang madu ya, saat ini juga banyak kok perusahaan yang bikin madu juga. Di supermarket juga ada banyak. Nah, gimana sih caranya Fikri biar produknya bisa menonjol di antara banyaknya produk madu yang ada sekarang gitu? Oke. Berbicara madu memang cukup kompleks karena hingga saat ini seperti yang kita ketahui banyak sekali beredar di luaran sana produk madu yang kita tidak tahu nih, yang ini benar-benar murni, yang ini palsu atau seperti apa. Kita tidak sulit membedakan itu. Itulah kenapa kemudian saya lebih memaksimalkan ke reseller, cara penjualan saya ke konsumen langsung, kemudian konsumen itu menjadi reseller. Saya lebih memaksimalkan pasar itu. Jadi bisnis to konsumen, bukan bisnis to bisnis. Karena berbicara madu sekali lagi itu soal kepercayaan. Soal kepercayaan pembeli kepada kita atas produk yang kita jual. Itulah yang agak sulit ataupun yang membedakan produk madu dengan produk-produk yang lain. Kenapa produk kami kemudian belum saya pasarkan secara masif mungkin di retail atau seperti apa? Karena saya berpikirnya seperti itu. Saya harus meyakinkan atau konsumen harus yakin kepada produk saya sehingga dia kemudian beli, ataupun dengan sukarela mereka menawarkan untuk menjadi reseller dari produk kami karena mereka merasakan manfaat dari produk itu. Jadi kalau bisa dibilang dengan cara tidak memasarkan secara masif, tetap membuat madunya eksklusif gitu ya, dalam artian unik dan kualitasnya bisa dipercayai gitu ya. Benar. Oke. Nah, untuk kedepannya, adakah rencana untuk memasarkan ke tingkat yang lebih luas, misalkan melalui marketplace e-commerce gitu di toko-toko online gitu? Gimana? Oke. Untuk rencana ke depan memang sebenarnya tidak menutup kemungkinan dan sangat mudah sekali sekarang kita memasarkan produk kita karena memang banyak platform e-commerce. Ada wacana untuk ya sebenarnya tinggal kita eksekusi saja. Tinggal kita eksekusi untuk memasarkan produk kami di e-commerce tersebut. Cuman sekali lagi kami sampai saat ini masih berpikirnya mungkin masih seperti itu dulu. Kami bisa memaksimalkan seperti itu karena banyak produk yang sama di e-commerce tersebut dengan harga yang miring. Karena kalau kita berbicara di dunia digital marketing, kebanyakan
pembeli pasti melihat harga dulu, karena mereka tidak tahu nih brandnya, ini brand siapa, kualitasnya seperti apa, mereka tidak tahu. Yang mereka lihat hanya harga yang pertama. Nah, kalau kita sejajarkan di e-commerce, memang harga jual produk kami bisa dibilang sedikit lebih tinggi daripada produk yang ada di platform. Kami tidak menyebutkan yang ada di situ kemudian tidak murni atas bawah, kami tidak menyebutkan seperti itu. Cuman secara hitung-hitungan kami memang jatuhnya harga dari produk kami memang sedikit lebih mahal dari produk jenis yang ada di e-commerce. Maka kenapa kemudian untuk sementara kami masih belum memposting produk kami di e-commerce, karena mungkin lebih ke harga itu ya, karena memang harganya sedikit agak mahal. Okay, so in Fikri's marketing, he did not promote it through e-commerce websites such as online shopping websites, for example Shopee or Tokopedia, because he thinks that by doing it year by year, he could maintain the exclusivity of the product itself because it's unique and it's different from the available products out there, and also because in terms of price, his product is a bit expensive, so he believes that it's still better to promote it year by year rather than sharing it on e-commerce. Jadi, mungkin Fikri ada PowerPoint mengenai produknya atau foto yang bisa ditampilkan gitu? Foto PowerPoint ada beberapa, ada proses saat berburu madu itu ada di channel YouTube saya, ada saya upload di sana. Kalau untuk PowerPoint, mohon maaf, saya belum membuat slide-nya seperti itu. Cuma untuk kegiatan berburunya itu sudah ada, saya posting di channel YouTube saya. Mungkin bisa atau seperti apa, bisa diputarkan atau saya putarkan atau bagaimana? Bisa diputarkan. Nama channelnya apa? Nama channelnya Fikri Sofi. Fikri Sofi. Ya. Ada di sana berburu madu rimba. Itu salah satunya. Okay, wait, yeah, it's still in process, the video. Minggu 2 Agustus 2020 di hutan Desa Perari. Pagi ini mau berburu madu hutan. Iya, itu adalah teman-teman saya, para pemburu madu rimba. Oke, setelah 1,5 jam perjalanan dan jalan di semak-semak, akhirnya tim pemburu madu menemukan koloni. Sekarang kita akan asap. Sembari menunggu Mas Hendra membuat asap untuk nanti akhirnya menemukan Mas Edi ini. Kira-kira berapa botol, Mas? 6 botolan itu. Sambil menunggu ngopi dulu. Mas Hendra sedang membuat apa, Mas? Ini apa, Mas? Nanti di sumet ya itu, Mas, renceknya. Dalamnya rencek itu ada minyak tanah atau apa itu, Mas? Asal itu, Mas. Kayunya tetelannya. Iya. Guys.
Kita tawone rada kereng delokane iki. Iki tawone. Permulaan. Towek, guys. Tawone. Towek, guys. Mulai. Walah, kropos, guys. Madune kropos. Bek kasep dong. Wah, nek madu jreng cuk, ceblok cuk. Oke, tinggal sak mene. Kemana man? Aja rene sik. Hasil perburuan pertama. Asli madu rimba, mau tipu-tipu. Nek jarene ngapusi belah. Budi, sayangnya telat. Menarik ya prosesnya. Bisa dijelasin itu tadi gimana sih caranya ngambil madu itu tadi? Oke. Proses pemanen madu. Jadi madu yang tadi kita lihat itu adalah madu dari jenis lebah Apis dorsata. Salah satu jenis lebah yang tidak bisa dibudidaya. Lebah jenis tersebut hanya hidup di hutan rimba dan membuat koloni-koloni di pepohonan yang menjulang tinggi. Nah, untuk mendapatkan madu itu, para pemburu harus melesak ke hutan, harus berburu, cuman ada hal yang unik. Jadi kita tidak melulu harus secara visual melihat koloni lebah. Ada beberapa cara, salah satunya dengan melihat cara lebah itu terbang. Jadi dengan melihat model terbangnya dari si lebah itu, dia cepat atau dia meliuk-liuk naik turun, itu mereka para pemburu bisa melihat bahwa lebah tersebut keluar dari sarang atau kembali ke sarang. Nah, bila lebah tersebut kembali ke sarang, tinggal diikuti saja arahnya kemana, kita tinggal cari di mana yang terdapat pohon besar atau kita tinggal mengarah ke arah jalan pulang dari si lebah tersebut. Kita tinggal mencari dan menemukan dari koloni itu. Jika beruntung, ya kita akan mendapatkan koloni kemudian memanen. Memanennya sangat sederhana dan sangat tradisional. Kita harus mencari ranting-ranting kayu yang kering, kemudian dibungkus dengan daun yang masih basah, kita bakar rantingnya itu sehingga menimbulkan asap. Nah, gunanya asap itu adalah untuk mengusir koloni lebah agar si pemburu madu tidak disengat oleh kawanan lebah. Nah, dipanjat, semisal nanti koloni itu ada di pohon yang sangat menjulang tinggi, maka itulah kenapa kemudian pemburu-pemburu di kampung kami bisa kami bilang sangat pemberani, karena pohon yang tingginya hingga puluhan meter bisa dia panjat untuk mendapatkan madu dengan tidak menggunakan alat pengaman apapun.
Jadi tidak benar-benar tidak menggunakan alat pengaman, hanya membawa ember untuk menurunkan dari madu itu. Cara mencari dan cara memanennya seperti itu. Jadi kalau kita sedang rezeki, kita bisa dapat koloninya. Kalau kita bisa dibilang nggak rezeki seharian, ya kita nggak dapat. Maka kenapa kemudian harga dari madu kami sedikit lebih mahal, karena memang proses pencariannya yang susah, sangat susah. Seperti itu. Okay, so I was asking Fikri about the process of gaining those bees and those honey in the first place. So Fikri said that bee hunters or honey hunters, they are able to detect whether bees are going back to their nest or they're going away. So if hunters find bees that are going back to their nest, they directly follow the bees, and then from that bees, they would find some kind of big tree where the nest is located, and then the next step would be using fog to get the honey, because the bees will then go away from the nest, so that hunters is finally able to get those honey from the nest. Okay, nah, in the process there is fogging, right? Jadi di prosesnya ada pengasapan gitu ya. Nah, apakah itu bahaya atau enggak sih ke lebahnya? Is it dangerous or not to the bees? Oke. Berbicara untuk kelanjutan ekosistem ya, berbicara ekosistem, cara untuk pengasapan itu sebenarnya masih dibilang ramah lingkungan, karena kita hanya mengusir lebahnya saja. Jadi tidak mematikan si lebah itu. Mereka hanya pergi, kemudian kita mengambil madunya. Nah, mereka nanti akan kembali lagi ke sarang itu, atau beberapa kalau tidak kembali, maka mereka akan membuat koloni di pohon yang baru. Jadi kita hanya mengusir, tidak membunuh si lebah itu. Mengusir lebah untuk mengambil madu agar si pemburu madu tidak disengat oleh lebah. Okay, so in case you're worried about whether or not it's going to kill the bees, Fikri said that it's totally safe, because the purpose of fogging is not to kill the bees, but it is only to push them away so that they will leave their homes and build a new home somewhere else. Okay, kemudian saya penasaran nih, kira-kira satu sarang, satu rumah lebah itu bisa jadi berapa botol sih? Oke. Berbicara volume, itu kita lagi-lagi bergantung pada rezeki atau kondisi alam pada waktu itu. Bila di habitat tersebut sedang musim bunga, di hutan tersebut sedang musim bunga, maka dalam satu koloni akan mendapatkan cukup banyak madu. Bisa sampai 3 atau 4 jerigen yang ukuran 5 liter. Satu jerigen 5 liter, berarti kurang lebih sekitar 15 atau 20 liter dalam satu koloni. Bahkan kadang lebih. Itu bila sedang kondisinya bagus, atau bisa dibilang bila sedang musim panen. Karena proses dari madu itu sendiri adalah si lebah mencari nektar bunga. Bila tidak ada nektar bunga, maka dia tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa memproduksi madu. Maka kenapa bila di hutan sedang tidak musim bunga atau mungkin musim gugur seperti itu, maka produksi madu juga akan sedikit, bahkan tidak akan dijumpai koloni lebah di hutan. Itu. Jadi maka kalau si pemburu biasanya ketika sedang masa panen atau musim panen raya, mereka akan menampung hasil buruan dia di jerigen-jerigen seperti itu, untuk kemudian di stok dan dipasarkan secara manual.
disaring, dibotling, kemudian kita pasarkan. Okay, so I was asking Fikri about how much he could produce in one hunting. So he said that honey, especially wild honey, it's seasonal. So it will only be available. I mean, the amount will be abundant when flowers are blooming. So when there is no flower, it will be hard to find bees because they make honey using the nectar of those flowers. So if there is no flowers, I mean like when the season make it not possible for flowers to grow, it will be very hard to find honey in the wild. So when Fikri is in the flower season, let's say, he's able to produce 5 liters of honey in each hunting, and then it will be kept in storage so that it will be useful when the honey itself is not available in the wild, like that. Okay, and then I'm going to ask, kalau semisalkan nih lagi nggak musim madu, apakah akan berdampak ke usahanya? If it is not flower season, if there is no bees or no honey in the wild, will it impact your business in the first place? Gitu. Salah satu yang menjadi kendala berbisnis madu hutan asli dari hutan adalah musim atau musim bunga. Ketika sedang tidak musim bunga, maka akan menurunkan jumlah panen dari madu. Nah, itulah kemudian yang mendasari salah satu yang mendasari saya untuk menciptakan usaha baru, yaitu VCO. Usaha baru masih di bidang sumber daya alam, yaitu VCO. Selain memang bermanfaat, kemudian untuk menopang. Jadi ketika pasokan dari madu itu agak menurun, maka usaha baru ini kami harapkan bisa menutup. Dan juga mimpi kami adalah VCO ini, karena di desa kami banyak tumbuh pohon kelapa, mimpi kami adalah bagaimana caranya memaksimalkan hasil panen dari produk kelapa. Karena memang sangat melimpah sekali dan belum dimanfaatkan dengan baik. Baik produk turunannya, sapi kelapanya, produk turunan dari kelapa itu sendiri, dan lain sebagainya. Jadi memang sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan, karena memang benar-benar hasil dari alam si madu itu. Okay. Okay, so the question was, will it impact the business if it's not honey season? Yes, the answer is yes. And that's why Fikri has another business in the first place, the virgin coconut oil, so that when there is no honey in the wild, he's still able to conduct a business so that he's able to continue his business even if there is no honey. Okay. Kemudian nih Fikri, saya penasaran, kenapa memilih madu rimba gitu? Kenapa bukan madu yang diternakin gitu? Kemudian beda yang paling mendasar dari kedua jenis madu tersebut apa sih? So what is the difference between the honeys from bees that is being kept in farm with honey that is found from bees in the wild? So what is the difference? Okay. Sebenarnya produk madu dari lebah hutan, lebah budidaya atau yang diternakan, itu sebenarnya tidak ada bedanya. Selama yang lebah di budidaya itu tetap diliarkan, artinya tetap mencari nektar dari tumbuhan-tumbuhan di alam. Sebenarnya tidak ada bedanya.
sama-sama madu murni, sama-sama madu dari nektar bunga di alam. Yang membedakan adalah seperti moderator tadi bilang, kami mencoba memberikan produk yang eksklusif. Eksklusif di sini adalah yang membuat beda dengan produk dari madu jenis lebah lain, karena alaminya tadi, cara proses menangkapnya, kesulitan mencari karena tidak bisa dibudidaya. Maka kenapa memang harga dari madu dari rimba itu memang lebih mahal, karena kita harus mencari dan itu mengandalkan rezeki. Kita harus memanjat pohon yang itu taruhannya nyawa. Kemudian prosesnya lebih berat daripada madu yang diternakkan. Bila madu yang diternakkan itu dalam satu koloni itu bisa menghasilkan banyak madu dan bisa dipanen 1 bulan kurang lebih bisa 2 kali. Itulah yang menyebabkan madu dari lebah ternak itu harganya lebih murah karena lebih gampang, kemudian panennya lebih sering, yang menyebabkan volumenya akan banyak. Ketika volume banyak, maka harganya pun akan turun. Ketika produk tersebut minim ataupun sedikit, maka harganya akan naik. Hukum ekonomi pasti seperti itu ya, permintaan dan penawaran. Jadi kenapa kami lebih fokus dan lebih fokus untuk madu rimba, karena mimpi awalnya memang memaksimalkan potensi apapun yang ada di kampung saya. Mimpi awalnya seperti itu. Dan di sana alhamdulillah ada madu, ada VCO, dan masih ada banyak lain yang belum kami kembangkan. So basically, there is no difference in terms of taste between farm honey and also wild honey. But the difference is that the process of getting those honey in the first place, because it is easier to get honey from farm bees, because you don't have to risk your life or anything to get that. In contrast, when you try to get wild honey, you have to climb high trees for example 20 meters or something to get those bees in the first place. That's why the price itself is going to be more expensive compared to regular honey. The next question, Fikri tadi bilang kan kalau proses cari madunya sendiri membutuhkan banyak tenaga dan mungkin ada resiko jatuh misalnya. Apakah itu sepadan dengan apa yang dihasilkan? So is the risk of trying to get that wild honey worth the result? Berbicara sepadan atau tidak, sebenarnya sangat tidak sepadan dengan resiko yang dikorbankan, karena taruhannya bisa nyawa ketika jatuh dari pohon yang sangat tinggi. Cuman ini adalah salah satu mata pencaharian warga di kampung kami, yang dimana secara geografis memang berdekatan dengan hutan, berdekatan dengan gunung. Nah, kebiasaan mencari sumber daya di hutan yang kemudian bisa jadi uang, itu adalah sudah menjadi kebiasaan dari warga kampung kami, seperti mencari buah kolang-kaling, rotan, dan lain sebagainya. Salah satunya juga madu. Artinya ketika sedang musim madu atau sekiranya banyak bermunculan bunga, maka banyak juga kemudian pemburu yang masuk ke hutan untuk mencari madu, karena memang sudah menjadi kebiasaan di kampung kami yang secara geografis berdekatan dengan hutan. Jadi bisa dibilang tidak menjadi mata pencaharian utama, cuman sudah menjadi kebiasaan, karena kalau orang kota sering mainnya ke mall, ke ini mungkin. Jadi kalau warga kampung kami, karena memang jauh dari kota,
ke pusat ibu kota 30 km, ke kota terdekat jalan besar itu 20 km, maka aktivitas sehari-harinya itu banyak dilakukan di kampung, bahkan banyak yang melakukan aktivitasnya di hutan seperti itu. Bahkan banyak juga yang mencari produk-produk hasil hutan lainnya seperti tanaman paku, pakis yang itu bisa dijual. Kita tinggal ngambil, kita sortir bagus, kita packing, kita jual, bisa jadi uang. Tinggal ambil dari alam, jual, seperti itu. Okay, so according to Fikri, all the effort is actually not worth it, but because his society, the place, the environment that he lived in, it's like a habit, a tradition to go to the forest and, for example, climb the trees or anything. So it doesn't feel hard for them to do that. And moreover, those activities is not their main jobs. So it's not, like they go doing that every day, but there are only like some periods where they have to do that. Okay, so I think we can open question and answer with the participants. If you would like to ask anything about honey, the process or the marketing, etc., you can type your questions in the chat box. Okay, let's see here. There's a greeting from Danny. Hi, Danny. Good morning. Good morning. Where are you from, Danny? I'm from Rwanda. From where? From Rwanda. Oh, Rwanda. That's really far. Thank you for joining this event. Yeah, I'm from Rwanda in Africa. Yeah. I want to ask you, Danny, is there, do people there also consume honey, or how is it? How is, honey in your country? Yeah, honey. Yeah. Okay. Yeah, there is consuming honey, Okay. but yeah, some of people who are from the rural area, they just consume honey. But for the people who are living here in Rwanda, here in the capital city, because now I am here in capital city. So, but those people who are living in rural area, they consume honey. But the people who are living within capital city, they are just consuming like other product. But some people who know the benefit from honey, they just consuming that honey. Thank you. All right. So is the honey that is consumed there also wild honey that is produced in the forest, or do they produce it in farm, or how is it? Sorry? So in this conversation today with Fikri, we talk about honey that is produced in the wild. So Fikri have to get it by going to the forest and get the honey by himself. So how is it in Rwanda? Do people also get honey from the wild, or do they produce it in farm? Okay, thank you for that question. So as we know that in Africa, so we have the many forests. So here it is popular to get the honey from the different places where it allocated some forest. So here in Rwanda, the forest, the honey, the forest who are produced by honey. So there are many forests, especially in outskirts of city. For example, now I am here in the capital city, but some outskirts of city, they just produce that honey. So and also so here in Rwanda we have some forests
do you know the people who are doing that business, honey? The people who are doing that business to produce honey, yeah, there are many, but most of people, they are living in the rural area. But I don't know where how much the honey they can produce. But as I know that for right now, because we are small country, but most of people, they just use modern methods. Yeah, modern methods in order to get those honey from the from round features like forest, like and others. But uh, but in reality, most of people, they are just a corporate, or they are just a cooperative. Yeah, they are not producing as individual. No, they are producing as a cooperative in order to get more honey production, honey, in order to get a honey. So thank you. Okay, thank you for sharing with us, Danny. Thank you. Okay, so we have one question here from Miss Lohana Juaria. So she said that, do you think that forest bee will be sustained? If there is no difference between honey based on farming bee and forest, how could you branding your product to have more value compared to farming bee? Jadi pertanyaannya adalah, apakah lebah hutan bisa sustainable kalau semisal tidak ada perbedaan di antara madu yang diproduksi dari berternak dan madu yang diambil dari hutan? Gimana sih caranya Fikri nge-brand produknya biar value-nya bisa lebih tinggi daripada madu biasa gitu? Masih mute, Fikri. Oke, sorry. Sebenarnya yang saya bilang tidak ada perbedaan di sini adalah tidak ada perbedaan ketika madu ternak atau farming bee itu si lebah itu diliarkan, maka tidak ada bedanya. Artinya produk madunya itu tidak ada bedanya. Sama-sama madu murni, persamaannya di situ. Nah, cuman tetap ada perbedaan antara madu rimba, madu hutan dengan madu ternak atau farming bee, tetap ada perbedaan karena yang satu diternak dan dengan mudah untuk memanen, yang satu sangat sulit. Nah, asap tadi adalah untuk mengusir dari poli lebah. Kita mengambil madu, kemudian si larva-larva itu masih ada di sana. Nah, si lebah kembali lagi, dan larva nanti berkembang biak lagi menjadi lebah dewasa, kemudian mencari madu dan membuat sarang madu di sarang itu lagi. Artinya itu masih bisa berkelanjutan. Nah, salah satu untuk menjaganya adalah seperti itu, dengan tidak merusak habitat hutan salah satunya. Karena ketika madu liar, madu rimba, memang benar-benar mereka mencari apapun yang ada di hutan. Kita tidak bisa membuat karakter tertentu dari madu itu. Jadi benar-benar alami. Maka kenapa madu rimba tersebut terkadang warnanya hitam, kadang pekat, kadang ada yang jernih. Terkadang ada yang encer, terkadang ada yang kental. Terkadang ada yang pahit, terkadang ada yang manis, terkadang ada yang segar. Karena itu semuanya tergantung dari kondisi vegetasi di sekitaran koloni. Vegetasinya seperti apa, itulah yang kemudian membuat madu itu menjadi khas. Seperti itu. Oke, jadi kunci utama brandingnya adalah kekhasan dari madu tersebut gitu ya. Okay, so the main branding point is how the honey is very unique compared to honey that is gained from farming. Because wild honey, it is harder to get. That's why, it adds to the value of the honey itself. Okay, so
Is there any more questions from the participants? Adakah pertanyaan lainnya dari partisipan? Okay, we're going to wait. Okay, I think if there is no more questions from the participants, I think we can finally end this session. Mungkin terakhir nih Fikri, apakah ada pesan bagi partisipan yang ada di sini mengenai mereka yang misalkan ingin merintis bisnis atau usaha dalam bidang natural, contohnya? Apakah ada pesan-pesan gitu, Fikri? Oke, terima kasih. Pesan yang bisa saya sampaikan adalah bila peserta di sini ingin memulai usaha di bidang sumber daya alam, maka satu poin intinya adalah orientasinya. Sebisa mungkin produk tersebut berorientasi manfaat, karena seperti yang kita ketahui, banyak sekarang terutama di kota-kota besar itu penyakit sudah nggak tahu seperti apa ini, macamnya sudah banyak sekali. Artinya sekarang keinginan dan kebutuhan masyarakat mulai bergeser ke hal-hal yang bersifat alami. Maka bila teman-teman di sini ingin bergerak di bidang sumber daya alam atau natural, maka sangat cocok sekali, sangat pas sekali. Karena teman orientasinya harus yang benar-benar bermanfaat, orientasi manfaat. Itu satu. Kemudian bahan baku. Kita lihat bahan baku apa yang terdekat dari kita, termurah, termudah untuk kita kerjakan. Maka silakan itu dikembangkan. Kemudian kalau untuk berbicara modal itu mungkin bisa nomor 3, karena tidak semua produk yang akan kita buat itu membutuhkan modal yang besar. Ada banyak produk-produk yang kita tidak terlalu membutuhkan modal besar dan itu bisa kita kembangkan. Perlahan, bukan tidak menutup kemungkinan nantinya akan menjadi besar usaha kita. Jadi sekali lagi, bila kita ingin bergerak di bidang produk alam, maka kita harus menentukan bahwa produk itu bermanfaat untuk pembeli. Jadi tidak melulu tentang bisnis, tidak melulu tentang profit oriented. Seperti itu. So Fikri said that for any of you who want to start business in using natural resources, the most important thing to think about is how to make the product useful for the society. So it's not always about profit. So what's the most important thing is about the usefulness for the society, because natural resources is made for people, so that you have to make those products useful for people. Okay, that's a message from Fikri. But I think we're going to wait for one question from Danny. Okay, then the question is, what is the impact of farming bee in Indonesia as well as involving in international trade? Jadi mungkin maksud pertanyaan Dani ini adalah apa sih dampak dari memproduksi madu dari lebah ini ke perekonomian Indonesia gitu. Bila secara luas di Indonesia mungkin juga bisa menyumbang Indonesia, karena kalau kita ada usaha secara besar, farming bee secara besar pasti ada pajak dan lain sebagainya. Cuman sepengetahuan saya, industri lebah di sini memang belum menyumbang secara signifikan ke perekonomian negara, karena memang bisnis madu ini masih bersifat
menengah, masih usaha menengah dan belum menjadi market yang besar. Namun tidak menutup kemungkinan pasar ini bisa dikembangkan karena berbicara madu itu memang banyak manfaatnya. Tinggal kita bagaimana memaksimalkan dari hasil panen dari madu tersebut. Sebenarnya kita mensegmentasikan usaha ini menjadi menengah, mikro, atau usaha besar itu lebih ke bahan baku. Ketika bahan baku kita melimpah, maka akan sangat mudah kita membuat produk-produk ataupun kita ekspor juga mudah. Karena sebenarnya seperti yang sudah menjadi perbincangan kami di beberapa teman-teman pegiat madu, bahwa banyak sebenarnya madu-madu dari negara kita itu yang sudah diekspor ke negara luar, ke Singapura. Kemarin juga ada beberapa teman yang sudah ekspor ke sana untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada di sana. Cuman sekali lagi usaha madu ini memang masih belum banyak yang bermain dan mungkin juga belum maksimal. Maka kenapa kalau ditanya untuk kaitannya dengan perekonomian yang ada di Indonesia mungkin masih belum secara maksimal untuk menyumbang ininya perputaran secara ekonomi. Okay, Danny. So the condition in Indonesia is similar to what happened in your country because here it is not as massively produced because the amount itself is still limited. So that's why it's still not impacted so much to the economic of Indonesia itself. And it's still, exported to only few countries, for example, to Singapore, according to FICRI. Yeah, so we can conclude that basically our country situation in terms of honey is pretty similar, Danny. Okay, yeah. So yes, thank you for the participation, everyone. This is the end of the first session, I guess. Thank you so much, Fikri. Makasih banyak sudah bersedia untuk mengisi acara ini. So I think this is the end of the first session. I'm giving the screen back to the MC.